Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan laporan proyek akhir mata kuliah database pembuatan aplikasi pengelolaan laundry berbasis web menggunakan database management system berupa MySQL. Dalam pembuatan aplikasi pengelolaan laundry berbasis web ini ada 4 tahap yang dilalui. Yang pertama, tahap analisis, yang kedua tahap desain, yang ketiga adalah implementasi atau coding, dan yang keempat tahap pengujian. Pada tahap pertama atau tahap analisis terdapat 2 tahap analisis. Yang pertama analisis sistem, dan yang kedua analisis kebutuhan perangkat sistem. Tahap analisis sistem ini dilakukan untuk menggali kebutuhan sistem yang akan dibuat. Kebutuhan sistem ini ditentukan dengan menganalisis permasalahan dalam pengelolaan jasa laundry. Dari hasil analisis permasalahan tersebut, diperoleh 5 kebutuhan sistem. Yang pertama, pemilik dapat mengelola data transaksi laundry dengan mudah. Yang kedua, pemilik dapat mengelola data pelanggan laundry. Yang ketiga, pemilik dapat mengelola data karyawan laundry. Keempat, pemilik dapat membuat laporan transaksi laundry dengan mudah, cepat, dan akurat. Yang kelima, karyawan laundry dapat mengelola dan melakukan layanan proses transaksi laundry dengan mudah. Hasil analisis tersebut akan dijadikan acuan dalam pembuatan aplikasi pengelolaan jasa laundry berbasis web ini. Yang kedua, analisis kebutuhan perangkat sistem digunakan untuk menentukan hardware atau software dalam proses pembuatan aplikasi pengelolaan jasa laundry berbasis web ini. Perangkat yang digunakan yang pertama laptop atau komputer, yang kedua SAM atau control panel, ketiga admin LDA, keempat database MySQL, kelima Sublime Text, yang keenam web browser. Tahap yang kedua adalah tahap desain. Tahap desain mempunyai 2 rancangan. Yang pertama perancangan model dan yang kedua pemodelan data. Perancangan model atau GFD adalah gambaran arus informasi yang diproses dari input menuju ke output tertentu. GFD ini fokus pada arus informasi, asal dan tujuan data hingga bagaimana data tersebut disimpan. Dalam diagram tersebut ada karyawan, sistem laundry, pemilik, pelanggan. Karyawan ke sistem laundry, karyawan dapat login, edit profil, akses menu dashboard, mengelola data pelanggan, mengelola data transaksi laundry. Sedangkan sistem laundry ke karyawan akan menerima transaksi, memproses transaksi, informasi data pelanggan, laporan transaksi laundry. Dan yang kedua, pemilik ke sistem laundry. Pemilik dapat login, edit profil, akses dashboard, mengelola pelanggan, mengatur paket harga, mengelola laporan transaksi. Sistem laundry ke pemilik. Pemilik menerima transaksi, memproses transaksi, laporan transaksi laundry, informasi data pelanggan, informasi data pengguna, laporan transaksi pemasukan dan pengeluaran. Dan yang ketiga, sistem laundry dengan pelanggan, di mana pelanggan menerima rincian transaksi laundry. Alur sistem pengelolaan jasa laundry kita dengan laundry aplikasi berbasis web sebagai berikut. Pengguna login ke sistem dengan masuk username dan password. Kedua, setelah login akan muncul keterangan di bagian pojok kanan atas bahwa sistem login atas nama pengguna, admin atau kasir atau yang lainnya. Yang ketiga, jika yang login itu admin, maka akan muncul dan dapat mengakses menu dashboard, pengguna, pelanggan, transaksi laundry, dan transaksi pemasukan data pengeluaran. Yang keempat, jika yang login selain admin, misal kasir, maka hanya akan muncul dan hanya dapat mengakses menu dashboard, pelanggan, dan transaksi laundry. Yang kelima, pengguna admin
dapat melihat, menambah, dan menghapus data pengguna, data pelanggan, data transaksi laundry, dan data transaksi pemasukan dan pengeluaran. Yang keenam, pengguna atau kasir dapat melihat, menambah, dan menghapus data pelanggan, data transaksi laundry. Dan yang ketujuh, pengguna juga dapat melakukan print out data transaksi laundry. Untuk selanjutnya adalah mengenai pemodelan data, yaitu ERD adalah sebuah model untuk menyusun database agar dapat menggambarkan data yang mempunyai relasi dengan database yang akan didesain. Yang pertama kita mempunyai user atau pengguna, di mana ada atau memiliki atribut username, password yang nantinya digunakan untuk login web, kemudian ada ID, level, foto, dan nama. Nanti user atau pengguna ini akan mengelola, jadi satu user mengelola banyak transaksi laundry karena ada banyak yang melakukan transaksi. Transaksi laundry sendiri memiliki atribut seperti ID pelanggan, kode user, ID laundry, catatan, tanggal terima, tanggal selesai, jumlah kiloan, nominal, dan status. Selain itu kita mempunyai entitas lainnya yaitu data pelanggan, yang mana nanti akan diinput oleh user sendiri. Jadi ini sistemnya adalah cuma web yang mengakses hanya user atau pengguna. Nanti data pelanggan banyak atau many nanti diinput oleh satu user, seperti itu. Data pelanggan sendiri memiliki atribut seperti nama, kemudian telepon, kode pelanggan, alamat. Untuk selanjutnya kita mempunyai entitas transaksi total. Transaksi total ini sendiri merupakan sebuah bisa dikatakan seperti transaksi yang dilakukan di dalam sistem laundry sendiri. Mungkin ada pemasukan, ada pengeluaran. Nah, kita bisa ketahui atribut dari transaksi total sendiri adalah tanggal transaksi, kode user, misalnya nanti kode user ini, kemudian kode transaksi, kita mempunyai keterangan, kemudian ada pemasukan. Nah, pemasukan ini sendiri nanti diperoleh secara otomatis karena adanya transaksi laundry. Jadi transaksi laundry ini nanti akan menghasilkan pemasukan untuk di transaksi total tersebut. Kemudian user nanti dalam hal menginput, itu satu user menginput banyak transaksi total itu di pengeluaran, yaitu nanti kita misalkan di dalam sebuah laundry gitu, misal kita membeli sabun atau pewangi dan lain sebagainya. Nah, itu akan diinput pengeluarannya oleh user sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian nanti akan dicetak dan kita dapat diketahui antara pengeluaran dan pemasukan di total itu nanti akan dijelaskan di dalam tutorial webnya sendiri oleh saudara Evita. Seperti itu. Mungkin teman-teman juga bisa dilihat di gambar diagram relasi tabel sendiri. Seperti ini adalah relasinya. Ini hanya sama seperti di atas ini. Hanya saja akan saya jelaskan sedikit. Seperti TP user, ini memiliki primary key-nya ID. Dalamnya ada username,
Kemudian juga ada nama user, ini atributnya ya teman-teman, ada password, level, foto seperti tadi. Kemudian ada di sini ada TP pelanggan, ada kode pelanggan, ada nama, ada alamat, ada telepon. Kemudian juga ada TP laundry ini. Kalau di sini adalah ini transaksi laundry seperti itu. Ada ID laundry, ada ID pelanggan, kode user, tanggal terima, tanggal selesai, jumlah kiloan, nominal, status, dan catatan. Ini juga ada TP transaksi. Di sini adalah transaksi total. Itu ada kode transaksi, ada kode user, tanggal transaksi, pemasukan, pengeluaran, catatan terima. Ini adalah relasinya atau hubungannya, yaitu ID ini berhubungan dengan kode user di transaksi, ID di TP user berhubungan dengan kode user di TP laundry, kemudian ini apa, TP pelanggan yaitu kode pelanggan ini berelasi dengan ID pelanggan seperti itu di TP laundry. Mungkin itu tentang pemodelan data. Semoga bisa jelas mengenai pemaparan tadi seperti itu. Sekian saya berikan ke Mbak Evita. Saya Evita Maulana Dewi akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian tahap implementasi atau pengkodingan dari sistem informasi pengelolaan jasa laundry berbasis web. Oke. Nah, yang pertama-tama kita buka aplikasi SAM Control Panel. Di sini kami menggunakan versi 3.3.0. Nah, kemudian kita start Apache sama MySQL-nya. Jadi tampilannya nanti akan hijau seperti ini. Setelah itu kita buka juga terkait dengan subline. Nah, subline di sini itu adalah text editor di mana ini digunakan untuk melakukan pengkodingan untuk dalam pembuatan sistem informasi ini. Jadi di sini kita buat codingnya itu di subline. Nah, untuk kita ketikkan local host /system_laundry. Nah, kita tunggu dulu. Ya, sembari menunggu loading. Oke, bisa. Oke, nah ini udah ada ya teman-teman. Udah ada bahwa di sini itu kita login sebagai user. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa ini itu ada web. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tuh adalah web pengelolaan jasa laundry di mana yang dapat membuka atau login ke dalam web ini itu hanya pemilik dan juga karyawan yang datanya itu ada di dalam sini. Jadi ini tuh untuk pelanggan itu tidak bisa. Jadi pelanggan itu tidak memiliki akses ke web ini gitu. Karena ini emang web pengelolaan jasa laundry bagi pemilik sama karyawannya gitu. Untuk menginput data-data dan juga transaksi laundry begitu. Nah, tampilannya seperti ini ya. Di sini di bagian pojok kanan atas kita akan disuguhkan kita login sebagai siapa. Nah, di sini saya login sebagai admin karena nanti ada juga misal karyawan login itu sebagai kasir atau orang lain gitu loh. Jadi saya sebagai admin atau pemiliknya. Jadi ini untuk menu sign out. Nah, untuk tampilannya di dashboard ini tuh ada bisa dilihat ada pengguna, pelanggan, transaksi laundry, sama transaksi pemasukan dan pengeluaran seperti ini. Ini menu-menunya. Nah, ini ada angka 3, 7, 5. 7 ini tuh sesuai data yang ada di dalamnya. Misal ya, kita klik pengguna, more info. Nah, 3 di sini tuh maksudnya itu ada 3 data di dalamnya gitu. Ya, ini ada admin, ada kasir 2 gitu. Terus selanjutnya
misal kita ketik di transaksi laundry itu, nah di sini bisa terlihat ada 5 data yang ada di transaksi laundry. Ya, selanjutnya kita masuk ke menu pengguna. Dan menu pengguna ini berisi pengguna atau user, baik pemilik maupun karyawan. Jadi di sini ada username, nama, password, level, dan foto. Jadi ini bisa menambahkan data pengguna. Nah, ini pemilik itu bisa menambahkan data pengguna, namanya siapa, username-nya apa, password-nya apa, dan fotonya gitu. Nah, nanti ketika data itu udah tersimpan di menu pengguna ini, maka mereka bisa login ke web ini begitu. Terus selanjutnya di bagian data pelanggan. Nah, untuk data pelanggan ini ya tampilan pelanggan ya, jadi ada kode pelanggan, nama, alamat. Jadi sebelumnya ini tuh kita bikin database-nya dulu ya. Untuk membuat database-nya itu kita masuk ke ini phpMyAdmin. Jadi kita tulis di webnya itu localhost dashboard, terus kita klik phpMyAdmin untuk membuat database. Jadi sebelum ada menu-menu tadi, tentunya kita membuat dulu database-nya. Sebelum ada data-data di dalamnya tadi, kita bikin database-nya di sini pakai phpMyAdmin. Nah, ini ya. phpMyAdmin ini tuh bisa digunakan untuk membuat database. Nah, ini kan database-nya itu di system_laundry. Oke, sedang loading. Nah, ini ada ini ya, TP laundry, TP pelanggan, transaksi, sama TP user sesuai dengan webnya. Ini ada untuk pelanggan, pengguna, transaksi, dan transaksi totalnya ini. Transaksi totalnya ini. Nah, untuk menambahkan database tentunya kita klik dulu misalnya di TP laundry. Kita ingin menambahkan transaksi laundry-nya gitu. Tabel laundry. Di tabel laundry untuk menambahkannya kita ini klik insert ini gitu. Atau juga jadi ini database ini dibuat sebelum webnya ya. Jadi sebelum untuk membuat menu-menu di sini lah intinya. Terus atau bisa juga ketika kita ingin menambahkan transaksi laundry ini di bagian tambah ini. Atau langsung di database juga bisa. Oh ya, maaf. Di database juga bisa. Nah, ini bisa ditambahkan data-datanya. Ini bagian tabel pelanggan. Loading. Oke, lanjut saja sedikit. Ada masalah problem di laptop. Nah, selanjutnya ini terkait dengan menu transaksi laundry. Ini tuh ada nama pelanggan, tanggal terima, tanggal selesai, jumlah, selimut, dan lain-lain. Misalnya kita ingin menambahkan data transaksi laundry lewat web, itu bisa klik tambah tadi, terus kita tambahkan, pilih pelanggan, misalnya Ita Lucianawati. Nah, misalkan tanggal terimanya kemarin, terus tanggal selesainya besok, terus jumlah kiloannya. Nah, di bagian jumlah kiloan ini tuh akan ketika kita ketikkan jumlah kiloan, dia akan otomatis menghitung total harganya. Jadi di sini kami membuat harga 1 kilonya itu 7.000 misalkan. 7.000. Nah, 7.000 maka
nanti ketika kita klikkan 3, misal 3 kilo, nah di sini totalnya akan otomatis 21.000 begitu ya. Terus ini misal statusnya belum lunas. Terus catatan misal baju putih jangan dicampur. Misal aja deh, baju merah mudah luntur. Ya, kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Klik OK. Nah, di sini otomatis tertambahkan tadi Ita Luciana, terus ini tanggal terima kemarin, tanggal selesainya besok, tanggal 22, jumlahnya 21, baju merah mudah luntur, statusnya itu belum lunas. Nah, begini ya. Nah, di sini ketika mau mengubah datanya, misal ubah, ya ini misal mengubah data, terus nah di sini ini kan ada icon lunaskan ya. Nah, ketika kita mengklik lunas, maka ini kan ada menu transaksi. Nah, menu transaksi ini tuh merupakan data dari transaksi laundry sebagai transaksi pemasukan dan data untuk beli pewangi. Ini tuh di sini nanti total pemasukan dan pengeluarannya itu di menu transaksi. Nah, misalnya di bagian transaksi laundry tadi, ini kan ada lunaskan ya. Nah, lunaskan ini ketika kita, maka datanya ini otomatis akan masuk ke ini menu transaksi keluar masuk tadi. Jadi misalnya ya, ini kan ada Nidaul 35.000 spray. Nah, tadi kan di bagian transaksi seperti ini. Datanya ada pemasukan, pengeluaran ini. Nah, di sini kan jumlahnya ada pemasukan 98, pengeluaran 70, saldo akhir 28. Nah, ketika yang ini tadi di bagian transaksi laundry kita lunaskan, maka datanya Nidaul, datanya Nidaul tadi akan masuk ke menu transaksi ini. Nidaul tadi spray ya. Nah, ini dia keterangannya pemasukan, spray catatannya, adminnya, ini kasirnya admin karena yang login ini admin, pemasukan 35. Nah, dia akan menambah otomatis di sini. Nah, saldo akhirnya 63 begitu. Nah, selanjutnya kita kembali ke bagian menu transaksi. Data transaksi ini kan ada menu cetak. Kita bisa mencetak ini transaksinya. Ya, kita coba cetak. Ya. Tampilannya nanti akan seperti ini ya. Kita tinggal ngeprint nanti kalau mau mencetak itu transaksinya. Nah, jadi sebentar masih loading. Jadi ini nanti ada keterangan kasirnya siapa, admin, pelanggannya tadi namanya Rizka, tanggal terima, tanggal selesai, jumlah kiloan, total harga sama status dan catatan. Nah, ini di sini ada catatan tambahan dari nota cetaknya itu. Oke, sambil nunggu loading, kembali ke web ya. Jadi seperti itu terkait dengan penjelasan webnya. Kemudian kalau misal kita mau logout, tinggal logout. Ya, ini udah muncul ya. Nah, ini udah muncul terkait dengan nota cetaknya atau cetak
transaksinya seperti ini. Kalau mau ngeprint tinggal di print, nanti akan terprint secara otomatis gitu. Begitu terkait dengan bagian penjelasan untuk menu icon cetaknya. Oh iya, tambahan mungkin tadi terkait dengan bagian menu pelanggan yang menginputkan nanti dari admin atau kasir gitu. Nah, untuk input tentunya bisa ditambahkan. Nah, ini ada kode pelanggan otomatis terisi ya. Karena tadi pelanggannya itu sebelumnya udah ada 7 sampai PLG 0007. Nah, kita tambahkan ini otomatis. Ini pelanggan yang nomor 8. Nah, misalnya kita tambahkan nama, saya pakai namanya Sultan gitu. Nomor HP 000888. Nah, alamatnya Kampelan Waru. Kita simpan. Nah, nanti akan ada pemberitahuan data berhasil disimpan. Nah, di sini otomatis langsung tertambah ya nama Sultan, alamatnya Kampelan, nomor telepon ini. Nah, ini ada menu ketika mau mengubah datanya atau ketika mau menghapus. Misal kita hapus yang namanya Sultan. Oke. Bentar, masih loading. Oke, data berhasil dihapus. Ya, Sultan udah terhapus datanya di sini. Nah, ini tuh adanya data pelanggan ini tuh nanti berhubungan sama transaksi laundry. Seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa ketika kita menambahkan itu kita memilih nama pelanggannya. Jadi sebelum kita membuat transaksi laundry, otomatis admin atau yang mengelola webnya ini harus menambahkan data pelanggannya terlebih dahulu di menu pelanggan. Begitu. Ya, mungkin sekian terkait dengan penjelasan tahap implementasi atau penjelasan di web mungkin sekian terkait dengan penjelasan web pengelolaan jasa laundry ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya adalah pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Tabel berikut menampilkan kebutuhan fungsional sistem yang akan menjadi fokus pengujian. Yang pertama, item yang diuji, login, yaitu proses yang diuji, verifikasi data login user. Kedua, mengelola data pengguna. Proses yang diuji adalah menambahkan atau tambah, ubah, hapus, dan mencari. Yang ketiga, mengelola data pelanggan. Sama seperti sebelumnya, proses yang diuji adalah tambah, kemudian ubah, hapus, cari. Yang keempat, mengelola data transaksi laundry. Proses yang diuji, tambah, ubah, mencetak, nanti ada pilihan lunas dan tidak lunas, dan jika belum lunas, maka nanti ada pilihan juga lunaskan dan cari. Yang terakhir, mengelola data transaksi, ini transaksi total, ada tambah, cetak, dan cari. Pengujian yang dilakukan berikut ini merupakan salah satu pengujian dari proses mengelola data pengguna. Pengujian ini lebih difokuskan ke subfungsional, yaitu menambahkan data pengguna baru. Pengujian dilakukan dalam dua kondisi, yaitu kondisi sukses dan kondisi gagal, di mana untuk kondisi gagal terdeteksi apabila data yang diisikan pada form tambah pengguna diisikan pada form tambah pengguna ini tidak lengkap. Jadi
Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini. Pengujian, hasil sukses, hasil uji gagal. Dalam tambah data pengguna. Data masukan. Jika hasil uji sukses, data lengkap pengguna. Data penggunanya itu lengkap, jadi hasilnya sukses. Namun, jika data yang diisikan pada form tambah pengguna itu tidak lengkap, maka hasil ujinya gagal, seperti itu. Yang diharapkan, data tersimpan dan muncul pemberitahuan data berhasil disimpan, berarti itu sukses. Kalau tidak dapat disimpan, karena belum diisi, berarti hasil uji itu gagal, seperti itu. Pengamatan, data tersimpan dan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan. Berarti menandakan hasil uji itu sukses. Jika data harus diisi, maksud kami jika hasil uji gagal itu karena pengisian tadi tidak lengkap, seperti itu. Ini adalah kesimpulannya, diterima. Maka hasil pengujian tersebut dapat menunjukkan bahwa fungsional tambah data pengguna pada sistem web telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa semua fungsional sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan, seperti yang telah dijelaskan oleh Evita. Mungkin itu, kembali ke Mbak Evita. Baik, untuk yang terakhir terkait dengan kesimpulan dan juga saran dari proyek akhir kami, yaitu pembuatan sistem informasi pengelolaan jasa laundry berbasis web sebagai berikut. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu ada dengan diterapkannya aplikasi sistem pengelolaan laundry berbasis web ini, segala kendala baik keterlambatan dan ketidakakuratan dalam laporan atau transaksi dapat diatasi, serta penyimpanan data-data lebih cepat dan akurat. Nah, yang kedua, dengan diterapkannya sistem aplikasi ini dapat memudahkan pemilik dan karyawan dalam mengelola data-data transaksi laundry, seperti misalnya data pelanggan, data pengguna, data pemasukan, dan pengeluaran laundry. Yang ketiga, adanya aplikasi sistem pengelolaan laundry ini memudahkan keseluruhan proses manual dalam melakukan transaksi jasa laundry itu bisa lebih efisien waktu dan biaya begitu. Jadi yang awalnya itu manual, ditulis tangan misalnya, ini tinggal dimasukkan ke sistem informasi, jadi lebih efisien waktu dan biaya. Nah, selanjutnya ada saran-saran terkait dengan proyek kami. Itu yang pertama itu harus ada pemeliharaan berkala terhadap sistem informasi pengelolaan laundry yang dibuat agar sistem dapat berjalan dengan baik. Ya, kemudian yang kedua, sistem ini disadari masih memiliki kekurangan sehingga perlu adanya perbaikan dan pengembangan lebih lanjut lagi agar dapat menghasilkan sistem informasi pengelolaan laundry yang lebih baik lagi. Terus yang ketiga, perlu evaluasi lebih lanjut untuk mengembangkan juga memperbaiki sistem informasi pengelolaan laundry ini, terutama dalam bidang keamanan sistem, karena memang ini sangat diperlukan ya, karena menyangkut dengan data-data yang bisa dikatakan penting, sehingga perlu adanya pengembangan terkait dengan sistem keamanan. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok B. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.